Hai teman Alar, kali ini bersama gua doang nih. Sabtu Hari Raya Esa, gua akan ngomong tentang perjalanan Indonesia di Round 3 World Cup Qualifying 2026 menuju Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Ragnar, masih Ragnar, berharap Ragnar suntikan, gol! Alhamdulillah, Ragnar sudah bertindak, suntikan, gol! Alhamdulillah. Kotak penalti, arahkan pada Rafael strike, Ragnar, dan gol! Masih Marcelo Pereira, dan gol! Ya, setelah round 2 kita kedatangan beberapa pemain yang terbukti bisa meningkatkan kualitas kita. Akhirnya perlahan-lahan optimisme itu mulai muncul. Awalnya memang berat ketika undian memberikan kita pada grup C, di mana ada jagoan-jagoan spesialis tim yang lolos ke Piala Dunia terus nih. Ada Jepang yang sudah 7 kali lolos Piala Dunia, ada Arab Saudi yang sudah 6 kali, dan juga Australia pun sudah 6 kali lolos Piala Dunia. Ada Cina di situ yang sudah sekali lolos ke Piala Dunia, jadi cuma Bahrain yang belum lolos ke Piala Dunia di grup kita. Dan mereka masing-masing menduduki pot pertama di setiap ranking pertama di setiap potnya. Jadi bayangkan betapa sulitnya kita ada di grup itu. Tapi based on apa yang kita dapatkan di round 2, akhirnya ekspektasi itu mulai sedikit-sedikit naik dan optimisme itu mulai sedikit-sedikit naik. Langsung kepada Witan Sulaiman di kotak penalti, berbahaya, Ragnar orang bangun di kotak penalti, Ragnar, masih Ragnar, berharap Ragnar suntikan, gol! Alhamdulillah, alhamdulillah, kembali ini Sandy Walsh. Ya, menuju ke game ini kan kita kedatangan Martin Paes ya. Itu kan dikebut dengan begitu luar biasa oleh federasi kita, khususnya Pak Erick Thohir, akhirnya bisa mendaftarkan Martin Paes untuk game pertama kita. Dan langsung impact-nya luar biasa. Ini kiper yang ternyata betul-betul kita butuhkan, kiper yang bisa membuat kesalahan tapi langsung dia bayar di pertandingan itu dengan sebuah saves, penalti yang dia lakukan terhadap pemain dari Arab Saudi. Kita bisa unggul duluan lewat sepakan dari Ragnar yang membentur dari Sandy Walsh. Kita unggul duluan, siapa yang mengira kita bertandang ke Arab Saudi yang sebelumnya pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia, tapi kita bisa mencuri 1-1. Jadi ya mungkin highlight dari situ adalah kedatangan Martin Paes yang langsung bisa menjadi kiper utama yang selalu sulit untuk ditembus oleh lawan. Itu mungkin highlight yang paling bisa saya ambil dari match pertama melawan Arab Saudi, yaitu kehadiran Martin Paes dan juga angka pertama yang kita bisa ambil di round 3 ini. Ya, lawan Saudi ini, tapi gojo dari Salim Abdul Sari. Oh, berhasil diblok. Alhamdulillah, Martin Paes. Balik sangat balik, sangat baik tadi. Oh, jadi yang kita tadinya sempat menantikan kan kehadiran Martin Paes itu dengan segala macam backgroundnya, dia menjadi salah satu kiper terbaik di MLS, dia berapa kali nge-save penalti untuk lawan-lawan hebat di Amerika Serikat, dan akhirnya memang di lapangan dia bisa buktikan itu lewat sebuah aksi penyelamatan yang menyelamatkan kita dari kekalahan yang tadinya kita 1-1. Kalau itu kebobolan lagi berarti artinya kita kalah 2-1, tapi Martin Paes bisa menyelamatkan kita sehingga kita bisa mencuri poin penting di Riyadh, Arab Saudi. Appendix, peluang sangat baik oleh Romani, masih oleh dan gol! Ya, ini kan berangkat juga dari pertandingan sebelumnya yang kita pernah ketemu Australia di Januari, yaitu di Piala Asia, di mana kita akhirnya harus mengakui Australia dengan skor 4-0. Kita bermain dengan cukup terbuka di Piala Asia itu. Kita punya pemain-pemain sayap yang cukup eksplosif sehingga kita bisa manfaatin peluang-peluang untuk bisa mencetak gol. Tapi ternyata Australia bisa outsmart kita di game itu dengan menang 4-0. Makanya pendekatan ketika Australia bertandang ke Jakarta ada sedikit berbeda nih. Kita jauh lebih defensif, kita jauh lebih rapat dalam menggalang pertahanan. Dan itu terbukti mungkin kurang enak dilihat dari sisi permainan, tapi ujung-ujungnya kita bisa kembali mencuri angka
yaitu dengan hasil 0-0, di mana Australia membukukan possession di atas 60%, Australia bisa menembakkan 20-an shots ke gawang kita, tapi 9 bisa ditepis oleh Martin Paes. Artinya possession mereka tidak berarti ketika kita punya lini pertahanan yang begitu solid, dan itu yang menjadi backbone dari pertandingan Indonesia melawan Australia di Jakarta. Highlight yang paling penting adalah gimana defense kita yang luar biasa ketika kita bisa menghalau begitu banyak peluang yang hadir di gawang kita yang didatangkan oleh Australia. Langsung kepada Sandiwan, shooting Sandiwan, oh terlepas tadi, ada double strike, alhamdulillah. Ya, Hubner emang kita tahu istilahnya kita bilangnya abang-abangan ya, karena memang cukup galak dalam mengawal pertahanan. Tadi kalau meneruskan juga tadi Tom Hai memang tidak dimainkan karena Sintayong mengatakan bahwa dia butuh Tom Hai pada babak kedua ketika dia butuh untuk lebih ngejar apa yang dilakukan terhadap Australia, itu coba dikejar dengan memasukkan Tom Hai. Jadi dari sisi offense-nya, Tom Hai ketika masuk lebih berpengaruh terhadap serangan-serangan kita. Sementara dari sisi pertahanan, ya Justin Hubner, dia megang peran penting sebagai salah satu pemain yang sulit untuk bisa dilewati oleh lawan-lawan dan juga terlihat tampak kompromi ya setiap beradu dengan pemain-pemain dari Australia. Mendekati tambak tip di kotak penalti Ragnar. Kita lihat masih open kiri, shooting gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Mungkin di awalnya mencoba untuk, kan kalau kita lihat pattern dari timnya STY, selalu di 15 menit awal tuh kita mencoba untuk menggebrak. Lawan Arab Saudi pun walaupun kita main tandang, kita mencoba menggebrak dulu nih di 15 menit pertama, melihat bagaimana kekuatan mereka. Kalau kita bisa mencetak gol, ya akhirnya kita ternyata bisa unggul. Itu yang terjadi di Arab Saudi. Lalu ketika di Jakarta, kita mencoba melakukan itu juga sebetulnya. Kita punya possession yang begitu tinggi, main begitu cepat, mendapatkan 2 shots dan 2 saves yang terpaksa dilakukan oleh Australia. Tapi setelah itu, Australia jauh tampil lebih solid. Mereka akhirnya megang kendali, mereka betul-betul nggak ngasih kesempatan kita untuk keluar, sehingga tekanan terus dihadirkan oleh Australia, sehingga memang kita berada dalam posisi yang harus defense. Dan sisi defensif itu yang akhirnya membuat kita bertahan, dan juga Australia yang tidak bisa membuat gol ke gawang kita. Jadi memang awalnya mencoba untuk menyerang, tapi ketika berbalik Australia yang akhirnya begitu nyaman dalam menyerang, daripada kita mendapatkan counter dan bisa menghadirkan atau bisa kebobolan gol, akhirnya kita mengambil pendekatan yang lebih defensif, dan itu ternyata lebih ampuh untuk bisa mendapatkan 1 poin. Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael strike, dan gol! Soal kiri kita lihat Rafael strike, Rafael dan alhamdulillah, gol yang sangat cantik. Ya, ini kan 2 pairing yang setelah pairing September, pairing Oktober adalah Bahrain dan juga China, dan target di awal adalah memang 6 poin dari semua sektor, mau netizen, mau federasi, bahkan tim sendiri tampaknya menargetkan 6 poin, yaitu berupa kemenangan di Bahrain dan juga kemenangan di kandang Cina juga. Ketika datang ke Bahrain, memang optimisme lumayan berkat tadi yang dijabarkan, di mana Bahrain menderita kekalahan di partai sebelumnya, dan kita tampil sudah semakin solid ya, berbekal dengan 2 hasil imbang. Artinya 2 tim yang biasa menjadi pelanggan di Piala Dunia bisa kita jinakan lah dalam tanda kutip. Makanya ketika lawan Bahrain, PD kita lebih besar, dan terbukti sudah semakin terlihat mana saja yang perlu dibenahi, mana saja yang perlu ditingkatkan pada tim, dan itu diimplementasikan oleh Coach Shin ya, sehingga kita bisa mendapatkan 2 gol, 1 lewat Ragnar dan 1 lagi lewat Rafael strike. Kita bisa unggul 2 gol, lalu mereka bisa akhirnya menyamakan skor menjadi 2-2 dengan sedikit kontroversi ya, bisa dibilang seperti itu gitu. Tapi ya secara overall kita membuktikan kita bisa mencetak gol. Ketika lawan Arab Saudi 1 gol, lawan Australia kita tidak bisa mencetak gol, tapi lawan Bahrain akhirnya kita bisa mencetak lebih dari 1 gol. Itu menjadi salah satu poin penting dalam langkah kita menuju upaya atau berupaya menuju ke Piala Dunia.
tendangan bebas Indonesia. Umpan yang sangat baik kotak penalti. Umpan ke depan cukup baik. Dan Rafael strike. Ya, itu sempat ramai juga ya kita di sini. Statement saya mengatakan bahwa wasit cukup fair. Saya ungkapkan dengan tentunya beralasan karena saya melihat sepanjang 90 menit tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terlalu terlihat untuk membela Bahrain. Jadi saya melihat wasit cukup fair lah kalau di 90 menit karena Bahrain juga kena kartu kuning. Beberapa pelanggaran memang mengarah ke kita dan mengarah ke Bahrain dengan persentase yang bisa dibilang sama lah. Mungkin ada 1-2 miss gitu dari sisi pelanggaran. Tapi secara overall kalau kita bicara 90 menit ya wasitnya cukup fair. Yang aja menjadi hal yang kontroversial adalah tambahan waktunya ketika dimunculkan 6 menit tapi berujung dengan 9 menit. Kenapa saya bilang wasit itu dipertanyakan di sini mungkin dari jumlah waktunya gitu. Tapi akhirnya saya bisa memahami kenapa akhirnya sampai ke menit ke-9 karena kan saya bilang pelanggaran dari Witan membutuhkan 2 menit untuk di setup sebelum waktu itu berjalan. Karena ada kartu kuning, lalu nge-setup defense, nge-setup tembok, dan akhirnya masuk menit kedua, baru waktu itu kembali berjalan. Setelah itu ada lagi pelanggaran dari Marcelino, mendapatkan kartu kuning juga kalau tidak salah di situ, sehingga delay lagi, ada 45 detik lagi. Jadi ada 2 menit 45 detik. Memang waktu yang di luar dari 6 menit yang ditambahkan oleh wasit. Jadi kalau 9 menit ya makanya saya bilang pada waktu itu masih masuk pemahaman saya kenapa wasit akhirnya memberikan di sisi itu gitu. Tetapi yang saya sayangkan lagi-lagi kenapa para pemain kehilangan fokus ketika membela corner terakhir. Itu yang menjadi catatan saya dari pertandingan melawan Bahrain. Tapi secara overall kita bertandang, kita bisa mendapat 1 poin. Jelas ini sebuah hal yang sangat positif buat kita, sehingga kita akan membalasnya ketika kita tampil atau kita bertemu lagi di Jakarta. 5 pemain Indonesia di area kotak penalti. Langsung arahkan kotak penalti. Berbahaya Jai Jazz. Ke kiri. Oh, Ragnar. Masih Ragnar. Shooting Ragnar. Ahai! Ya, ini yang saya selalu mencoba ingatkan pada publik bahwa rentetan laga buruk lawan itu mungkin cuma hanya menjadi satu aspek gitu dari pertimbangan apakah kita bisa menang ataupun kalah gitu. China datang ke laga ini bermodal 3 kekalahan telak, 7-0, 5-0, dan juga 3-1 kalau tidak salah. Jadi mereka memang baru dihantam 3 kali secara berturut-turut oleh tim-tim yang ada di grup kita juga. Sementara kita menuju pertandingan ini 3 kali seri. Kita menjadi tim yang belum pernah terkalahkan dalam 3 matchday sebelumnya. Makanya ya optimis kedatangan ke Cina akan berbuah dengan kemenangan. Itu yang disuarakan. Tapi kan saya bilang Cina belum tentu jelek loh ketika memainkan pertandingan keempat. Mereka ada potensi untuk comeback, ada potensi bagi pelatih untuk tampil mati-matian mempertahankan posisi dia. Karena di mata China, tim yang bisa dikalahkan ya jelas Indonesia. Karena secara peringkat memang paling bawah. Sehingga jangan heran ketika Cina tampil dengan optimisme tinggi ketika melawan Indonesia. Dan itu yang terjadi. Kita memang seperti diberi possession oleh Cina. Kita memegang kendali permainan. Kita banyak menyerang. Untuk pertama kalinya dalam 4 laga matchday, kita punya possession yang lebih tinggi dari lawan. Kita punya shots yang jauh lebih tinggi dari lawan. Tapi kita tidak bisa memanfaatkannya menjadi gol. Jadi China in the other hand, dari sisi bertahan mereka yang begitu rapi, game plan mereka sangat jelas menghadapi kita, membiarkan kita memegang possession, lalu mereka melakukan counter, dan 2 kali mereka bisa menciptakan gol. Saya tidak ikut dalam arus yang menyalahkan komposisi starting 11 karena bukan sistemnya, bukan komposisinya salah, tapi individual mistakes yang membuat kita kebobolan 2 gol. Bola yang harusnya hilang di sisi byline keeper yang antara bingung coba dibuang oleh Shane Patinama dan juga Hubner atau Jenner yang ada di situ, tapi akhirnya malah direbut pemain China dan dieksekusi menjadi gol. Gol kedua, misunderstanding yang terjadi antara Max Hilgers dan juga Jai Ses, di mana jaraknya terlalu jauh sehingga China bisa melakukan umpan terobosan
yang membelah lini pertahanan kita yang begitu longgar sehingga itu menjadi gol. Jadi kalau saya bilang kita di situ China betul-betul outsmart kita dari sisi sistem. Mereka lebih siap menghadapi kita di pertandingan itu dengan pendekatan mereka yang justru defensif dan counter, dan kita harus kehilangan atau kemasukan 2 gol dari individual mistakes para pemain. Jadi bukan sistemnya yang salah, bukan komposisi yang salah, tapi China datang dengan sistem yang berbeda dari beberapa pertandingan sebelumnya karena mereka siap melawan kita, dan juga kesalahan dan kurang fokusnya pemain-pemain kita. Les Helgers, Ivariana, masih Ivariana, sang pencuri Asnawi Mangkualam, Asnawi langsung ke kotak penalti tadi. Ya mungkin STY atau tim kita mungkin nggak memperkirakan juga kalau kita yang akan ngambil inisiatif serangan, karena China yang justru tampil defense total. Mereka tahu kekuatan kita dan kelemahan kita juga adalah bagaimana kalau Indonesia di counter itu membuka ruang bagi lawan untuk bisa menciptakan gol ke gawang Indonesia, dan itu akhirnya dibuktikan oleh China. Mereka tampil sit deep dengan low block, lalu mereka tampil dengan counter yang bagus, dan itu yang akhirnya menghadirkan 2 gol bagi China. Jadi ya bukannya kita datang sengaja untuk menyerang, tapi karena Cinanya tampil begitu defensif sehingga inisiatif akhirnya harus datang dari kita untuk mencoba membangun atau membongkar pertahanan. Kenapa kita lihat sampai terjadi, Tuhan, dilakukan oleh bangun gagal tadi. Ada Yakub Sayuri, masih Yakub, arahkan kepada Kevin Dis, angkat langsung dan Tuhan, sangat disayangkan, datang lagi bantuan. Jepang jelas monster yang berbeda di grup ini. Walaupun kita bilang tadi ya, mereka yang adalah pelanggan setia Piala Dunia, tapi mereka memang membuktikan bahwa emang mereka raja Asia gitu dari sisi kualitas, karena terlihat sekali gap kualitas yang jauh. Walaupun secara jujur main di Jakarta, saya melihat Jepang masih 50% itu penampilannya. Mereka tidak seganas Jepang yang biasanya. Mereka kayak lebih santai untuk memainkan bola, tidak terlalu ngotot, tidak sedeterminan biasanya gitu. Tapi tetap aja mereka 1 step, 2 or 3 step di atas kita lah dari sisi permainan. Kita mencoba untuk tampil sesolid apapun, tapi mereka momentum bisa mereka manfaatkan, tight spaces yang bisa mereka manfaatkan. Berapa kali kelonggaran dari lini pertahanan dan lini tengah yang bisa dimanfaatkan oleh Jepang untuk bisa mengeksploitasi lini belakang kita dengan begitu mudah. Akhirnya mereka bisa mencetak 4 gol. Tapi dikombinasikan juga ya dengan penampilan yang di bawah performance dari kiper kita Martin Paes, Jay Itzes juga bisa dikatakan pada hari itu beberapa pemain tampil formnya di bawah biasanya. Jadi ya menambah lagi kualitasnya jadi lebih ke Jepang lagi, sehingga wajar kalau kita akhirnya kalah dengan skor 4-0. Ini kan beberapa kali udah debut ya. Kemarin Martin Paes di pertandingan pertama, lalu di Oktober datang Hilgers dan juga Eliano, lalu di November ini datang Kevin Dix. Dan Kevin Dix memang membuktikan ingar-bingar tentang dia ternyata memang beralasan bahwa dia punya kualitas yang luar biasa. Main di bek kanan, dia punya kemampuan menyisir flank yang bagus. Ada satu umpan dia yang cukup bagus tapi gagal dimanfaatkan oleh striker kita, menunjukkan kualitas dia dalam offense. Tapi dari sisi defense, kita lihat bagaimana Keiro Mitoma nggak bisa masuk ke lini pertahanan kita. Minamino nggak bisa masuk ke lini pertahanan kalau mencoba masuk dari sisi adanya Kevin Dix di situ. Jadi ya ini back kanan kita yang luar biasa jelas, walaupun dia bisa main di back tengah, bisa main di defensive midfielder, tapi ketika ditaruh di back kanan, ini menjadi salah satu monster yang sulit untuk bisa dilewati pemain. Bahkan pemain-pemain berkualitas dari Jepang sulit untuk melewatkan. Makanya ketika dia harus keluar lapangan, akhirnya gol pertama Jepang lahir ketika dia harus keluar dari lapangan karena mengalami cedera, dan itu menegaskan lagi bahwa kualitas dia di lini pertahanan begitu eksepsional. Kita kehilangan dia, kita kemasukan hingga begitu banyak gol. Ya, saya selalu melihat perjalanan ini sebagai sebuah proses ya. Dari ya kalau kita bicara pelatih ya pasti Sintayong yang kemarin membawa kita sampai ke pertandingan ke-6 ini. Artinya
apa yang sudah dilakukan di 5 pertandingan pertama adalah pelajaran yang akan dia terapkan untuk 5 pertandingan berikutnya. First half-nya artinya 5 pertandingan pertamanya sudah terbukti bisa menahan Arab Saudi dengan skema seperti ini. Lalu menahan Australia, skemanya juga bertahannya seperti ini. Lalu mencoba lebih menyerang ketika lawan Bahrain, lebih menyerang lagi lawan China, walaupun akhirnya harus konsekuensinya adalah kebobolan ketika lawan China dan juga lawan Jepang, kekalahan 4-0, akhirnya memperlihatkan mana lubang-lubang kita yang begitu menganga. Akhirnya itu bisa dirapikan oleh Sintayong. Saya bilang butuh 5 match bagi Sintayong untuk bisa melihat tim ini harus bermain seperti apa di 5 pertandingan selanjutnya. 5 pertandingan risikonya adalah kita sempat kalah dari China, kita bisa dibantai sama Jepang, tapi segala macam assessment sudah dilakukan oleh Sintayong sehingga siap masuk ke pertandingan ke-6. Makanya ketika lawan Arab Saudi terlihat sekali kita dari defense setup lebih rapi, jarak antar pemain lebih rapi, pemain mana yang potensinya paling bagus akhirnya bisa dikeluarkan, memasukkan Marcelino walaupun startnya di posisi paling kanan atas tapi end up-nya sebagai pemain yang free roll. Itu juga menunjukkan bagaimana Sintayong betul-betul bisa mereparasi apa yang menjadi kesalahan di 5 pertandingan pertama dan juga mengeksploitasi atau bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari 5 pertandingan yang dimainkan sebelumnya untuk dibawa ke pertandingan melawan Arab Saudi. Ini yang terjadi sehingga kita bisa menang dengan skor 2-0. 2 gol dicetak oleh Marcelino, dua golnya begitu fantastis. Verdong menyisir dari sisi, akhirnya mengoper, akhirnya mendapatkan gol. Lalu kombinasi juga antara sisi kanan, di mana di situ dia bisa menerima bola juga Marcelino ya untuk mencetak gol keduanya dan kita mendapatkan kemenangan pertama di grup ini melawan Arab Saudi. Ekspektasi Pak Produser kayaknya yang kita bakal imbang. Saya kan selalu bilang jangan ekspektasi terlalu tinggi, nanti begitu jatuh sakit. Dan ini yang kejadian. Kita terbang terbuai begitu tinggi dengan apa yang dikatakan oleh kubu Australia, bahkan para legend yang ngomong, wah pemainan Indonesia udah sama ya, sama Asian Giants gitu, dibilang sama dengan raksasa Asia. Kita mungkin GR aja, oh iya, mungkin kualitas kita udah bagus ya. Market value kita disandingkan dengan Australia jauh lebih tinggi. Kita berpikiran, oh iya bener ya, secara individu pemain kita betul lebih tinggi dari pemain Australia, apalagi 8 pemain absen. Tambah lagi kan dikipas-kipasin bahwa Australia kayaknya bakal kalah nih sama Indonesia. Tapi ya di lapangan ternyata beda. Tim yang sudah 5 kali lolos dari babak ini dan lolos ke Piala Dunia, melawan tim yang baru pertama kali ini berada di round 3 ini, pasti punya mentality yang berbeda. Dan itu ditunjukkan oleh Australia. Main dengan simple, nggak neko-neko, one touch football, begitu mudah. Manfaatin apa yang mereka punya, kemampuan terbaik, bola-bola mati, dipelajari, pasti dia coba eksekusi di setiap pertandingan atau di setiap latihan, akhirnya tereksekusi, lawan kita bisa kebobolan 2 gol. Ada sisi positif mungkin yang bisa kita lihat dari beberapa pemain ya. Oler Romani salah satunya adalah pemain yang ternyata kita cari-cari selama ini dalam memecah kebutuhan gol. Lalu kita bicara dari sistem permainan, walaupun mungkin untuk 4 pertandingan terlalu riskan untuk jajal atau dicoba, tapi in long term saya akan melihat sepak bola menyerang kita sudah ada bentuknya. Tapi mungkin jangan diperhatikan sekarang, karena begitu berisiko kalau kita sampai kehilangan poin gitu. Boleh dimanfaatkan di beberapa pertandingan, tapi bukan lawan Australia, karena Australia begitu kuat dalam setup defense, begitu mantap dalam memanfaatkan transisi sehingga kita berapa kali kebobolan dari sistem transisi mereka. Jadi ya saya melihat sebuah reality check dari Australia, bagi timnas kita, bahwa kita tidak sebagus yang dibicarakan orang, kita belum setinggi itu kualitasnya, paling tidak di atas lapangan kita belum terbukti menjadi tim yang solid, menjadi tim atau kesatuan dari 11 pemain yang tampil secara solid. Kita masih mungkin secara individual bagus, tapi belum play as a team. Dan itu sebuah tamparan yang harusnya
bisa direparasi ketika kita tampil di sisa pertandingan ini untuk mencuri langkah ke babak keempat. Bukan langsung ke Piala Dunia ya, karena kita kayaknya mustahil berada di posisi runner up, sehingga kita butuh poin-poin untuk bisa masuk ke round 4. Ya, Dean James menawarkan energi yang berbeda. Dia punya kelihatan banget pemain dengan muscle yang begitu baik, sehingga berapa kali dia berduel dengan pemain Australia, 2 pemain Australianya jatuh. Dia menjadi addition yang jelas berbeda dengan pemain-pemain sebelumnya. Kalau kita punya Pratama Arhan, kita punya Shane Patinama di situ, mungkin Nathan Chua-on juga suka main di kiri. Sangat berbeda gayanya dengan Dean James gitu. Jadi ya, preferensi dari pelatih nanti seperti apa akan dimanfaatkan sektor kirinya. Apakah Verdong yang tetap dimainkan sebagai wingback, lalu Dean James ditaruh di depannya sebagai left winger lebih ke depan, itu menjadi salah satu opsi juga gitu. Jadi ya, kehadiran Dean James jelas menambah opsi dan dia buktikan dia punya power dan teknik juga yang berbeda dibandingkan pemain-pemain sebelumnya. Jadi ya, 2 sektor yang memperlihatkan kinerja apik oleh Romani di depan dan juga Dean James di sayap. Kita masih belum melihat pemain-pemain lain ya, termasuk kiper dan juga Pelupesi, belum kita lihat. Kalau hasilnya kita cuma lihat ini, ya mungkin saya bisa bilang iya, karena pelatih sebelumnya sudah mempersiapkan ini menuju ke sini gitu. Cuman kalau melihat waktu begitu singkat yang didapat oleh Patrick Kluivert, beban begitu besar yang ada di pundaknya, tim begitu gemuk yang dia bawa, kayaknya nggak adil juga kalau kita langsung bilang bahwa ini kesalahan dari Patrick Kluivert gitu. Tapi secara komprehensif mungkin saya bisa melihat bahwa something yang sudah jalan begitu rapi dan masih on progress, kenapa mesti diganti? Itu sih yang menurut saya agak sedikit menjadi pertanyaan ketika hasilnya di pelatih berikutnya justru tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Jadi kan klub gitu ya, pertanyaan di dalam batin bahwa kenapa mesti diganti ya? Tapi begitu bergantinya datang hasilnya di luar ekspektasi ke arah negatif, ya tentunya orang akan melihat itu sebagai hal yang salah gitu. Tapi kan masih ada 3 games untuk membuktikan kita bisa tetap melaju apa enggak, sama ada begitu jarak yang panjang untuk melihat apakah sepak bola kita ke depannya akan tampil dengan sisi ofensif seperti yang terlihat di 15 menit pertama laga melawan Australia. Kalau itu bisa dipertahankan selama 90 menit dan tim ini bisa tampil solid, saya rasa masa depan kita memang cerah gitu untuk melihat sepak bola kita lebih berbeda dibandingkan di era sebelumnya. Tapi kalau ujung-ujungnya hasilnya tidak didapat, ya sama aja bohong, karena sepak bola yang terpenting adalah hasil akhir. Penampilan luar biasa ya dari tim, semua memegang peran penting ya untuk terciptanya 3 poin dari susunan pemain yang dipilih oleh tim pelatih, pergantian pemain di tengah jalan membuat intensitas itu bisa bertahan selama 90 menit. Itu menjadi apa yang tidak ada di laga melawan Australia. Jadi memang ada evaluasi, lalu ada solusi yang ditawarkan oleh pelatih ketika kita berselang 5 hari memainkan pertandingan kedua melawan Bahrain yang sangat penting dan akhirnya bisa tereksekusi dengan sempurna. Pemilihan 3 back yang menjadi salah satu kunci karena kita tahu defense structure kita di Australia bisa dibilang agak sedikit berantakan sehingga direparasi di laga melawan Bahrain. Hubner, Itses, Rido menjadi kunci kenyamanan kita dalam bertahan. Itu mempengaruhi juga kinerja dari Martin Paes yang tampil lebih rileks di bawah Mister Gawang. Ditambah lagi di depannya masuknya Joey Pelupesi menjadi salah satu jawaban ketika kita bingung memilih antara Ivar Jenner, Nathan Chua-on ataupun menaikkan Justin Hubner di posisi itu. Tapi Pelupesi ternyata menjadi solusi sebagai tandem yang paling pas untuk seorang Tom Haye. Tom Haye jadi bisa lebih advance ke depan, memikirkan bagaimana kita bisa meng-create chance. Gol yang datang, umpan manis dari Tom Haye, eksekusi assist yang sempurna dari Marcelino, dan juga finishing yang fantastis dari seorang Ole Romani. Gaya bermain dengan penuh tanggung jawab dan juga disiplin. Ketika naik, tidak serta-merta semuanya naik lalu melupakan pertahanan, ketika ada counter kita berantakan, tidak. Tapi kita bisa menjaga kedalaman dengan
komposisi yang begitu rapih dari para pemain. Wingback kita menjalankan fungsinya dengan sempurna, tahu kapan naik, kapan harus delay, kapan harus bertahan, sehingga structure itu bisa dipertahankan. Lalu ketika para pemain sudah terlihat kakinya mulai berat, napasnya mulai terengah-engah, ada pergantian. In-game management yang sempurna juga dari seorang Patrick Kluivert yang mengganti pemain-pemain penting. Tom Haye keluar, masuk Ivar Jenner, strukturnya masih bertahan, ditambah lagi masuk Ricky Kambuaya, masuk Eleno Reinders, terakhir masuk Ramadan Sananta, Kevin Dix yang sudah kelelahan diganti juga oleh Sandy Walsh. In-game management yang saya ingin lihat di laga melawan Australia yang tidak kelihatan akhirnya dijawab oleh Patrick Kluivert di laga ini dengan pergantian yang sempurna yang bisa membuat kita akhirnya mendapatkan 3 poin penting melawan Bahrain. Woi, peluang Indonesia ke Piala Dunia ya masih terbuka untuk ke peringkat keempat ya. Kalau kedua kayaknya udah bisa dibilang tertutup ya, walaupun secara matematis masih bisa, tapi defisit 4 poin kan artinya kita harus menang lawan Jepang juga gitu. Sementara kayaknya berat ya. Sementara Australia hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan mereka langsung direct ke Piala Dunia menemani Jepang. Sementara di peringkat 3-nya so far ada Arab Saudi di situ dengan 10 poin, sementara kita dengan 9 poin. Kalau secara matematis kan sebetulnya kita masih bisa gitu ya untuk berada di peringkat kedua seperti yang saya bilang tadi, tapi kayaknya realistisnya kita butuh 1 kemenangan lagi melawan siapa ya? China. Melawan China untuk memastikan kita bisa ada di peringkat keempat. Sesuai dengan apa yang gue bilang sebagai syarat kita masuk ke peringkat keempat atau ketiga adalah dengan mendapatkan 12 poin. 12 poin itu dari mana? Ketika kita baru mendapatkan 3 poin, artinya kita harus mendapatkan 3 kemenangan home secara berturut-turut. Melawan Arab Saudi sudah terlaksana, melawan Bahrain sudah terlaksana juga, berarti tinggal 1 lagi nih di bulan Juni kita lawan China untuk memastikan kita mendapatkan 12 poin dan insya Allah kita akan lolos ke round 4. Ya semakin banyak sebetulnya semakin banyak opsi juga ya buat kita ya, cuman kan tidak melulu kedatangan pemain impact-nya bisa langsung terasa gitu. Ada beberapa pemain yang bisa langsung memberikan instant impact, ada juga yang enggak. Instant impact mungkin yang paling terasa adalah masuknya oleh Romani, lalu masuknya Joey Polpesi. Ini 2 pemain yang langsung bisa memberikan impact yang luar biasa ketika dimasukin di starting 11 gitu. Sementara beberapa pemain yang kurang sesuai ekspektasi, salah satunya Matt Silhurst, lalu Eleno Reinders, ini 2 pemain yang menurut saya masih bisa menunjukkan kualitasnya lebih tinggi lagi. Bukan berarti mereka jelek di 2 penampilan lalu mereka otomatis tidak bagus buat timnas, enggak. Usianya juga masih 23 tahun, artinya mereka masih punya jangka panjang lah kalau kita bicara timnas kita secara keseluruhan. Jadi makin banyak pemain, tentunya alternatif pemilihan pemainnya, rotasinya yang bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert dan tim akan semakin banyak juga. Itu keuntungan pribadi buat kita gitu. Cuman kan tidak melulu datang pemain pastinya dia akan bisa menampilkan permainan yang langsung nyetel di pertandingan pertama gitu. Jadi ya kalau ngeliat sekarang dengan cukup tebalnya ya squad kita sampai ke bulan Juni ya, paling enggak kita sudah punya squad yang cukup kompetitif, rotasi bisa dilakukan, in-game management juga bisa mempertahankan ritme kita sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kayaknya sejauh ini penambahan kayaknya belum dulu ya. Setelah itu ya nanti kalau kita bicara long term, kita bicaranya nanti mungkin di Piala Dunia kalau kita lolos, lalu kita bicara kualifikasi ke depan, Piala Asia, kita mungkin di situ membutuhkan pemain-pemain yang bisa menyesuaikan gaya bermain yang diinginkan oleh pelatih kita sekarang.